Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Ibu Omi dalam mata pelajaran Praktikum Akuntansi Lembaga Instansi Pemerintah. Pokok bahasan yang akan kita pelajari hari ini adalah mengenal pengelolaan keuangan desa. Pada materi ini kalian nanti akan mempelajari mengenai pengertian umum ya. Jadi di sini nanti kalian akan belajar mengenai karakteristik desa, kemudian azas pengelolaan keuangan desa, pengelolaan keuangan desanya, pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, dan juga kalian akan belajar mengenai akun-akun dalam pengelolaan keuangan desa. Baik, yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian umum ya. Yang pertama, desa. Apa itu desa? Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian pemerintah desa. Pemerintah desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, pemerintah desa ini adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain, dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Nah, sedangkan keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Yang kedua, azas pengelolaan keuangan desa. Jadi keuangan desa ini harus dikelola dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan asas-asas yang berlaku. Adapun asas-asas dalam pengelolaan keuangan desa antara lain, yang pertama transparan. Jadi pengelolaan keuangan desa itu tidak boleh secara tersembunyi atau dirahasiakan dari masyarakat dan harus sesuai dengan kaedah-kaedah hukum atau peraturan-peraturan yang berlaku. Azas yang kedua, akuntabel. Akuntabel artinya bahwa setiap tindakan atau kinerja pemerintah atau lembaga dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Jadi kepala desa dituntut untuk mempertanggungjawabkan dan melaporkan pelaksanaan APB desa secara tertib kepada masyarakat maupun kepada jajaran pemerintahan di atasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, partisipatif. Artinya setiap tindakan yang dilakukan harus mengikut sertakan keterlibatan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya, yaitu Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. Dengan adanya perlibatan sejak awal, maka semua dana desa dapat ditetapkan berdasarkan kebutuhan warga, bukan keinginan dari pemerintah desa bersama elit-elit desa, sehingga semua hak-hak masyarakat desa dapat terpenuhi dengan sendirinya dan akan tumbuh rasa memiliki dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan desa. Prinsip yang ketiga, partisipatif. Nah, selanjutnya prinsip yang keempat, tertib dan disiplin anggaran. Jadi artinya bahwa seluruh anggaran desa harus dilaksanakan secara konsisten dan dilakukan pencatatan atas penggunaannya yang sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan desa. Dalam perwujudan keuangan desa yang tertib dan disiplin anggaran, maka harus pengelolaan dana desa itu harus taat hukum, harus tepat waktu, harus tepat jumlah, dan sesuai dengan prosedur yang ada. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menghindari penyimpangan dan meningkatkan profesionalitas pengelolanya. Nah, APB desa merupakan dasar pengelolaan keuangan desa dalam masa 1 tahun. Jadi dalam masa 1 tahun anggaran, mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai pengelolaan keuangan desa.
Jadi pengelolaan keuangan desa ini adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Nah, jadi kalau kalian lihat gambar di slide ini, siklus pengelolaan keuangan desa ini ada 5, ya, dimulai dari perencanaan, kemudian selanjutnya pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan terakhir pertanggungjawaban. Ini siklus dalam satu periode anggaran, ya, 1 tahun anggaran. Tahap pertama dari siklus pengelolaan keuangan desa adalah perencanaan. Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintah desa pada tahun anggaran berkenan yang dianggarkan dalam APB desa. Nah, jadi APB desa ini sebagai dasar dari penerimaan dan pengeluaran pemerintah desa pada tahun anggaran atau pada periode berjalan. Nah, APB desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa. APB desa ini disusun oleh pemerintah desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan desa. Nah, perencanaan pembangunan desa ini ada 2, yaitu rencana pembangunan jangka menengah desa atau RPJM desa dan rencana kerja pemerintah desa atau RKP desa. Nah, RKP desa inilah yang menjadi dasar dalam penyusunan APB desa. Adapun yang termasuk dalam APB desa adalah pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa. Setelah perencanaan, maka tahap yang kedua adalah pelaksanaan. Setelah anggaran desa ditetapkan melalui APB desa tadi, tahap selanjutnya adalah pelaksanaannya. Dalam pelaksanaan anggaran desa akan timbul penerimaan dan pengeluaran dana desa. Nah, penerimaan dan pengeluaran dana desa ini dilakukan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk bupati atau wali kota. Kemudian dalam kondisi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, maka rekening kas desa boleh dibuka di wilayah terdekat. Rekening kas desa dibuat oleh pemerintah desa dengan spesimen tanda tangan kepala desa dan tanda tangan KUR keuangan. Kemudian semua transaksi penerimaan dan pengeluaran dana desa itu harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Tahap ketiga, penatausahaan. Penatausahaan keuangan dilakukan oleh KUR keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan. Pengelolaan keuangan desa dilakukan dengan basis kas. Basis kas merupakan pencatatan transaksi pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas desa. Artinya, pencatatan baru dilakukan ketika terjadi transaksi di mana uang benar-benar sudah diterima atau dikeluarkan. Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum atau BKU yang ditutup setiap akhir bulan. Dalam penatausahaan keuangan, KUR keuangan desa diwajibkan membuat buku pembantu kas umum yang terdiri dari buku pembantu bank yang merupakan buku catatan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas desa, buku pembantu pajak merupakan buku catatan penerimaan potongan pajak dan pengeluaran setoran pajak. Tahap keempat, pelaporan. Kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB desa kepada bupati atau wali kota melalui camat berupa yang pertama laporan semester pertama yang disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan, yang kedua laporan semester akhir tahun yang disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya. Kepala desa menyusun laporan dengan cara menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan. Tahap terakhir, pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan peraturan desa.
Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Bupati atau Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban yang dimaksud adalah laporan keuangan, terdiri atas laporan realisasi APB Desa dan catatan atas laporan keuangan, kemudian laporan realisasi kegiatan, dan yang terakhir daftar program sektoral, program daerah, dan program lainnya yang masuk desa. Selain laporan pertanggungjawaban kepada Bupati atau Wali Kota, pemerintah desa berkewajiban menginformasikan kepada masyarakat melalui media informasi. Adapun informasi kepada masyarakat, paling sedikit harus memuat laporan realisasi APB Desa, laporan realisasi kegiatan, laporan kegiatan yang belum selesai dan atau tidak terlaksana, laporan sisa anggaran, dan alamat pengaduan. Ya, berikut ini pelaksana pengelola keuangan desa. Siapa saja pengelola keuangan desa? Nah, di sini bisa dilihat gambarnya struktur pengelolaan keuangan desa. Yang pertama ada kepala desa. Kepala desa ini sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa atau PKPKD. Kemudian dibantu oleh sekretaris sebagai koordinator PPKD, pelaksana pengelolaan keuangan desa. Kemudian juga dibantu oleh kaur dan kasih. Ya, kaur ini ada kaur keuangan sebagai bendahara, kemudian ada kaur pelaksanaan kegiatan anggaran, diantaranya kaur tata usaha dan umum, kaur perencanaan, kemudian kasihnya ada kasih pelayanan, kasih pemerintahan, kasih kesejahteraan. Ya, kaur itu apa? Kaur itu kepala urusan, sedangkan kasih kepala seksi. Nah, sekarang kita akan pelajarin satu-satu ya perangkat pengelolaan keuangan desa tadi. Yang pertama, kepala desa. Kepala desa ini sebagai pemegang kekuasaan pengelola keuangan desa yang mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa atau APB desa, menetapkan pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa, menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa, menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa, dan melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran pendapatan dan belanja desa atau APB desa. Yang selanjutnya, sekretaris desa. Sekretaris desa merupakan koordinator PPKD, pelaksana pengelolaan keuangan desa, yang membantu kepala desa untuk mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi desa dan mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah desa. Sekretaris desa juga mempunyai tugas sebagai berikut: mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB desa, mengkoordinasikan penyusunan rancangan APB desa dan rancangan perubahan APB desa, mengkoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala desa tentang penjabaran APB desa dan perubahan APB desa, mengkoordinasi tugas perangkat desa lain yang menjalankan tugas PPKD, dan mengkoordinasikan penyusun laporan keuangan desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB desa. Selanjutnya, kepala seksi atau kasih dan kepala urusan atau KUR. Kepala urusan adalah unsur staf sekretariat desa yang terdiri atas KUR tata usaha dan umum serta KUR perencanaan. Kepala seksi adalah pelaksana teknis yang merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional. Kasih terdiri atas kasih kesejahteraan, kasih pelayanan, dan kasih pemerintahan. Kasih dan KUR sebagai pelaksana kegiatan anggaran memiliki tugas sebagai berikut.
Yang pertama, melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya. Kedua, mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya. Ketiga, melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya. Keempat, menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya. Yang kelima, menandatangani perjanjian kerjasama dengan penyedia atas pengadaan barang dan jasa atau kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya. Dan yang terakhir, menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB desa. Yang terakhir, kaur keuangan. Bendahara desa dijabat oleh kepala urusan keuangan yang memiliki tugas untuk membantu sekretaris desa meliputi penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran atau pembiayaan dalam rangka pelaksanaan APB desa. Selain itu, bendahara desa juga bertanggung jawab dalam penata usahaan keuangan yang dilakukan dengan menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku kas pembantu bank. Dalam melaksanakan fungsi kebendaharaan, kaur keuangan pemerintah desa memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Baiklah, bahasan selanjutnya yaitu akun-akun dalam pengelolaan keuangan desa. Yang pertama, akun dalam laporan kekayaan milik desa. Laporan kekayaan milik desa terdiri dari 3 jenis akun, yaitu akun aset, akun kewajiban, dan akun ekuitas. Baiklah, pertama kita bahas tentang akun aset. Aset merupakan kekayaan milik desa yang terdiri atas aset lancar dan aset tidak lancar. Aset lancar adalah kekayaan desa yang mudah diuangkan, contohnya kas desa, piutang, dan persediaan. Aset tidak lancar adalah kekayaan milik desa yang berwujud dan dapat digunakan untuk kegiatan operasional desa. Contohnya tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan sebagainya. Nah, kode akun kelompok aset ini diawali dengan angka 1. Sekarang perhatikan tabel di bawah ini. Nah, ini kode akunnya beserta nama akunnya. Yang pertama, akun aset. Kode akunnya 10000. Kemudian aset lancar 11000. Kemudian kas 11100 dan seterusnya ya. Jadi kode akun ini diawali dengan angka 1. Ya, jadi bisa kalian lihat ini nama-nama akunnya, kode akunnya. Akun yang kedua adalah kewajiban. Kewajiban adalah berbagai utang yang timbul akibat peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya menyebabkan aliran pengeluaran dari pemerintah desa. Kewajiban desa terdiri atas kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kode akun kewajiban diawali angka 2. Perhatikan contoh berikut. Daftar kewajiban ada kode akun dan nama akunnya. Ya, kode akunnya semuanya diawali dengan angka 2. Contohnya 20000 itu kewajiban. Kemudian 21000 kewajiban jangka pendek. 21100 utang bunga, dan seterusnya. Yang ketiga, akun ekuitas. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah desa yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban desa pada tanggal laporan. Kode akun ekuitas diawali angka 3. Berikut contohnya. Ya, semuanya kode akunnya diawali angka 3 ya. Contohnya ekuitas dana, kode akunnya 30000. Ekuitas dana lancar 31000, sisa lebih pembiayaan anggaran 31100, dan seterusnya. Selanjutnya, akun dalam laporan realisasi anggaran.
Akun yang digunakan dalam laporan realisasi anggaran adalah akun pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Yang pertama, pendapatan. Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa ini terdiri atas pendapatan asli desa, transfer, dan pendapatan lain-lain. Baiklah, kita mulai membahas pendapatan asli desa atau PAD. Pendapatan asli desa ini terdiri dari hasil usaha desa, seperti laba dari badan usaha milik desa, kemudian hasil kekayaan desa atau aset desa, seperti tanah kas desa, pasar desa, bangunan desa, wisata yang dikelola desa, pemandian desa, hutan desa, dan lain-lain. Yang ketiga, hasil swadaya, partisipasi dan gotong royong masyarakat desa. Maksudnya membangun dengan kekuatan sendiri, melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang. Contoh, urunan desa, urunan carik, atau iuran penitipan kendaraan. Kemudian pendapatan asli desa lainnya, contohnya ongkos cetak surat-surat, biaya legalisasi surat-surat, dan sewa tanah desa. Yang kedua, transfer. Jadi pendapatan desa yang kedua adalah transfer. Transfer ini terdiri dari dana desa yang berasal dari APBN yang ditransfer melalui APBD kota atau kabupaten dan digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan desa, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat. Kemudian bagi hasil pajak daerah kabupaten atau kota dan retribusi daerah, contohnya bagi hasil pajak bumi dan bangunan. Kemudian alokasi dana desa atau ADD adalah dana perimbangan yang diterima pemerintah daerah kabupaten atau kota paling sedikit 10% setelah dikurangi dana alokasi khusus, bantuan keuangan APBD pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Selanjutnya, pendapatan lain-lain terdiri dari penerimaan dari bagi hasil kerja sama desa, penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di desa, penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga, koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas desa pada tahun anggaran berjalan. Bunga bank, pendapatan lain desa yang sah. Oke, ini tadi komponen pendapatan. Selanjutnya, belanja desa. Belanja desa merupakan pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak diperoleh pembayaran kembali oleh desa. Belanja desa terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, dan belanja tak terduga. Belanja pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi kepala desa, perangkat desa, dan badan permusyawaratan desa. Belanja barang dan jasa dianggarkan untuk pengeluaran bagi pembelian atau pengadaan barang atau jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan. Belanja modal dianggarkan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian atau pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 bulan dan menambah aset. Pembelian pengadaan barang atau bangunan tersebut digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa. Yang selanjutnya, belanja tak terduga merupakan belanja yang belum tersedia anggarannya dan dilakukan dalam keadaan darurat dan atau keadaan luar biasa, dengan pengertian keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan atau mendesak. Oke, selanjutnya pembiayaan desa. Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
Pembiayaan desa ini terdiri dari penerimaan pembiayaan yang terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan, dan penerimaan pinjaman. Kemudian pengeluaran pembiayaan. Pengeluaran pembiayaan digunakan untuk pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal desa. Ya, demikianlah tadi pembelajaran kita pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.